Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial ialah makhluk yang membutuhkan makhluk yang lainnya. Kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dan juga kita selalu berinteraksi dengan mereka. Nah, siapa sih yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa? Ayo. Yang pertama yang kita butuhkan ialah keluarga. Keluarga merupakan tempat kita untuk berlindung. Setelah itu ada sahabat. Ya, sahabat merupakan tempat kita untuk berbagi keluh kesah atau bisa disebut curhat. Dan setelah itu ada tetangga. Nah, siapa tetangga itu? Dan bagaimana cara kita bertetangga yang baik dan benar? Di sini kita akan mempelajari mengenai adab bertetangga yang baik dan benar. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang adab bertetangga. Diharapkan untuk kalian dapat memahami apa itu arti kata tetangga, terus adab bertetangga yang baik dan benar itu seperti apa, kemudian kalian dapat melaksanakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang tahu apa itu adab bertetangga? Nah, adab bertetangga ialah tata cara yang dilakukan seseorang kepada tetangganya agar terciptanya kedamaian dan juga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada yang bertanya, apa sih tetangga itu? Tetangga ialah orang yang rumahnya dekat dengan kita, baik di samping kanan, kiri, depan maupun belakang. Menurut pendapat para ulama, batasan tetangga ialah 40 rumah di sekitaran kita. Dalam bertetangga itu kita tidak boleh membeda-bedakan karena tidak semua tetangga kita sama dengan kita. Mereka berbeda sukunya, rasnya, bangsanya, ataupun ada yang kaya maupun miskin. Jadi kita harus saling menghormati dan juga saling menyayangi antar tetangga. Lalu, apakah beda antara tetangga dengan masyarakat? Tentu saja berbeda. Jika tetangga itu merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita. Kalau masyarakat itu kumpulan dari tetangga-tetangga, sehingga arti kata masyarakat itu lebih luas daripada tetangga. Dalam hidup bertetangga, sebaiknya kita saling menghormati, saling berbuat baik dan juga saling toleransi. Hal tersebut terdapat dalam kandungan surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahu
yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita diwajibkan untuk selalu menyembah kepada Allah. Selain itu kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga karib kerabat. Selain itu kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga hamba sahaya. Di sini ada yang belum tahu apa itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu ialah orang yang melakukan perjalanan jauh. Coba sekali lagi kita sebutkan siapa saja yang harus kita yang harus kita hormati dan juga berbuat kepadanya. Yang pertama ialah kepada kedua orang tua, yang kedua kepada karib kerabat, selanjutnya kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga hamba sahaya. Nah teman-teman, ada yang tahu kenapa orang tua berada di urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu karena ridho orang tua merupakan ridho Allah juga. Maka dari itu kita harus selalu menghormati. Selanjutnya kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap sombong atau membanggakan diri, karena hal tersebut merupakan sifat yang salah. Karena Allah juga tidak menyukai sikap-sikap tersebut. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Kita lanjutkan ke dalil selanjutnya, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita diharuskan untuk selalu berkata-kata baik. Jika kita tidak bisa berkata baik, sebaiknya kita diam. Itu kita juga disuruh untuk memuliakan tetangga dan juga tamu. Lalu bagaimana sikap kita kepada tetangga kita? Dari kisah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana saya memiliki dua tetangga, siapakah yang harus saya beri hadiah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berilah hadiah kepada tetanggamu yang pintunya lebih dekat denganmu. Berikut ini merupakan contoh video adab bertetangga yang baik. Wah, lahan yang luas. Kamu makan di sini ya, tapi kita harus izin dulu ke yang punya lahan ini. Wah, itu orangnya. Pak, sini. Oke, mantan apa, Mas?
Pak, kalau berarti ngantri Pak Hanif di Angon. Nggih, mboten napa-napa. Oke, matur suwun, Pak. Nggih. Apa tak jane? Ngapain itu Mas Dias itu? Mencurigakan. Iya, mencurigakan ya. Ya, coba kita tanya yuk. Ayo. Mas. Ada apa, Mas Awi? Ini tadi Mas Dias kok kayak mau ngapain? Iya, di depan rumah Bapak. Loh, jadi kamu yang nodok-nodok pintu saya tadi? Bukan, Mas. Mas, Mas Dias. ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan sahabat beliau bertanya, siapa beliau ya Rasulullah? Dan Rasulullah bersabda, dialah orang yang mengganggu tetangganya. Jangan diulangi lagi ya Mas. Iya. Kamu kalau jadi tetangga itu harus baik sama aku. Kalau Iya. seumpamanya ada apa-apa, nanti kamu calling saya juga bisa. Jangan gitu dong. Kita kan tetangga kan harusnya kan bermusyawarah baik. Jangan ulangi loh ya. Minta maaf, Mas. Minta maaf. Maaf Mas. Omar. Wah, ada makanan nih. Dapat habis pramuka dari Amerika. A few moments later. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dani. Ya Bapak, ini ada jajan sedikit. Jangan toh. Ya. Walah, ya makasih loh. Gak masuk dulu. Ya enggak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sakit apa? Iya, sampai gak masuk sekolah loh. Flu. Mulai kapan sakitnya? Kemarin sore. Oh ya udah, kita cuma jenguk aja. Sembuh ya gitu ya. Ya. Makasih loh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 hour later. Say something, I'm giving up on you. Mas, ini ada apa? Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi jangan saling menganiaya dan saling bertengkar. Nggak boleh ini bertengkar sama menganiaya, ini nggak boleh ini. Kenapa ini? Mau ada apa ini? Mas, maaf, kita mau kerja bakti. Kerja bakti. Siap lagi.
Halo? Ini dari mana? Hah? Alamsah? Alamsah? Nah, tim nang endi? Ale kepiye wonge? Heh? Sah? Alamsah? Yo tarono sik tarono. Mas. Alamsah. Sah. Mas. Piye sah kuwi nyapo iki mau? Dikit. Mas. Ayo. Nah, itulah keenam sikap yang baik kepada tetangga kita. Yang tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya dulu, apa saja yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, apa coba? Yang pertama itu kita dapat kita jadi tahu siapa sih tetangga kita. Yang kedua itu kita jadi tahu mengenai dalil-dalil tentang bertetangga. Yang ketiga, kita jadi tahu sikap bertetangga yang baik itu bagaimana. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ialah kita harus saling menghormati antar tetangga kita agar dalam hidup bertetangga kita merasakan keharmonisan dan juga ketentraman. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.